Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Dewangga Wibisana dengan NIM G002423 dari SGD A1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang inhal anatomi saya. Dan untuk inhal kali ini membahas tentang anatomi vertebrae dan musculus penyusun regio dorsum. Jadi untuk regio vertebrae itu sendiri itu ada di paling atas itu ada vertebrae cervicalis, yaitu C1 sampai C7. Karakteristiknya sendiri itu dia memiliki badan kecil, foramina transversia untuk jalur arteri vertebralis dan processus spinosus yang pendek, kecuali pada C7. C1 disebut atlas dan C2 itu disebut aksis, yaitu vertebrae khusus yang berfungsi sebagai penyangga dan sumbu rotasi kepala. Dia fungsinya mendukung kepala dan memungkinkan gerakan seperti fleksi, ekstensi, dan lateral fleksi, serta rotasi leher. Lalu yang kedua adalah thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae ini memiliki karakteristik dia processus spinosus panjang yang menurun ke bawah dan badan yang lebih besar dibandingkan vertebra cervicalis. Lalu vertebra thoracalis memiliki faset artikular untuk artikulasi dengan tulang iga, memungkinkan gerakan rotasi, fleksi, lateral, namun dengan keterbatasan pada fleksi dan ekstensi. Lalu selanjutnya adalah lumbar vertebrae, vertebrae lumbalis L1 sampai L5. Karakteristiknya memiliki badan yang besar dan kuat, processus spinosus yang pendek dan tebal untuk menopang berat tubuh. Processus artikular diatur secara vertikal memungkinkan fleksibilitas pada daerah pinggang. Lalu ada vertebrae sacralis, 5 vertebrae panggul. Dia itu karakteristiknya menyatu membentuk sakrum yang berartikulasi dengan ilium pada sendi sakroiliaka. Fungsinya mendukung struktur pelvis dan mentransfer beban dari tulang belakang ke tulang panggul. Lalu ada vertebrae coccygeal. Dia itu karakteristiknya menyatu membentuk tulang ekor atau coccyx. Dia itu fungsi mendukung beberapa otot panggul dan ligamen serta berperan sebagai titik penyangga untuk tubuh dalam posisi duduk. Struktur anatomi penting pada vertebrae itu ada corpus vertebrae, foramen vertebrae, lalu ada processus spinosus dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke regio dorsal. Jadi yang pertama ada trapezius, dia lokasinya di atas dekat di sini. Dia itu terletak di bagian atas punggung dari pangkal tengkorak ke tulang belakang torakal lateral ke scapula. Jadi di sini lah ya. Yaitu fungsinya mengangkat, menarik, dan memutar scapula. Lalu ada musculus latissimus dorsi, yaitu membentang dari vertebrae thoracalis bawah dan vertebrae lumbalis menuju humerus. Lalu ada musculus rhomboideus mayor dan minor. Dia fungsinya menarik scapula ke arah medial dan sedikit ke atas. Lalu ada levator scapulae di atas juga. Dia itu fungsinya mengangkat scapula. Lalu untuk bagian back extensor, dia itu lapisan profunda ya, namanya deep back muscles. Deep back muscles dia itu ada musculus longissimus, terletak di tengah dari sacrum ke processus transversus vertebrae cervicalis dan thoracalis. Lalu ada musculus semispinalis, terletak lebih dalam di antara processus spinosus dan transversus. Fungsinya ekstensi dan rotasi tulang belakang. Lalu ada musculus rotatores. Seperti dari namanya, dia itu untuk otot kecil yang membentang di antara processus transversus dan spinosus vertebrae. Fungsinya menstabilkan dan membantu rotasi dan propriosepsi. Lalu di punggung juga ada ekstensi punggung. Dia dilakukan oleh otot erector spinae untuk menegakkan tubuh dari posisi membungkuk. Lalu lateral fleksi itu otot-otot pada satu sisi
Dia otot-otot pada satu sisi erector spinae memungkinkan tubuh untuk condong ke samping. Lalu di sini ada yang namanya multifidus. Dia berada di bawah. Dia tuh yang berada di kayak bagian bawahnya gitu ya. Kayaknya udah untuk bagian profunda atau deep back tadi, deep back muscles atau bagian back sternus. Saya kira sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.